Assalamualaikum. Belum ini. Kau tahan dulu. Tes. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid As-Siddiq di Cikiasudik yang kami muliakan, pagi hari ini materi PAI atau pokok-pokok ajaran Islam yang pertama tentang pengantar sudah, kemudian Al-Quran, pembukuannya, kemudian sampai kepada macam-macam tafsir, ilmu analisis, pisau analisis makna sudah, kemudian masuk sekarang materi Al-Hadis ya, materi tentang Al-Hadis. Materi ini penting karena Al-Hadis itu hanya dimiliki oleh umat Islam ya, ilmu Al-Hadis ini ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu ada ISO ya, di mana ada traceability ya. Maka saat ini menjadi ilmu yang ada di dalam Al-Hadis itu ya, mampu telusur gitu. Ada orang menyebut Al-Hadis, kadang-kadang as-sunnah ya. Hadis itu sama dengan riwayat atau berita, sunnah itu kelaziman atau tabiat. Istilahnya dalam ajaran Islam ada yang mengatakan sama Al-Hadis dengan as-sunnah, ada yang mengatakan berbeda. Yang mengatakan sama Al-Hadis dengan as-sunnah itu bahwa mereka mengatakan bahwa Al-Hadis itu adalah tentang perilaku Nabi Muhammad SAW. Perilaku itu ada 3 ya, tutur kata, tingkah laku, dan sikap penetapan beliau ya. Atau kalau istilah bahasa Arabnya fi'liyah ya, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Tutur kata, perilaku atau tingkah laku, kemudian sikap penetapan beliau sejak menerima wahyu yang pertama hingga wafat. Jadi Al-Hadis dan as-sunnah itu sama. Ada yang mengatakan berbeda. Begini, hadis itu adalah perilaku Nabi Muhammad, tidak termasuk kebiasaan. Sedangkan as-sunnah itu termasuk kebiasaan. Itu ada yang membedakan seperti itu. Kenapa kita belajar seperti ini? Ya, karena kita ingin yaitu naik kelas. Kan kita biasanya ilmu hadis ya dipelajari isinya al-hadis itu apa ya. Nah, sekarang sebenarnya al-hadis itu apa sih? Ya, kenapa ada al-hadis sahih, ya, dhaif? Itu kenapa? Nah, kita mau naik kelas menjadi dari mengingat, memahami, menerapkan menjadi mampu menganalisa. Ya, jadi kita menjadi mutabi atau makmum. Tujuannya belajar itu ya, supaya kita naik kelas. Nah, di dalam al-hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan sudah mutawatir kita terima ya. Jadi riwayatnya itu ada ribuan orang yang meriwayatkan dan sama. Nah, kalau Al-Hadis ini ada isu tentang siapa pembawa beritanya. Nah, ini menjadi isu ya. Jadi mulai dari pembuku, kemudian di atasnya itu bisa tabiin, sahabat sampai ke Nabi. Nah, berita yang berantai ini pasti ada distorsi ya. Nah, tingkat distorsi itu nanti ada yang parah, ada yang nol gitu ya. Jadi ada isu itu. Kalau di Al-Quran kan kita hanya isinya saja yang kita beri, memakai pisau analisis. Kalau di Al-Hadis ini ada sanad atau rantai riwayat. Jadi nanti ada masalah ya, isunya adalah munafiditas pembawa berita. Munafid enggak pembawa beritanya itu. Kemudian ketersambungan rantai itu.
Kemudian kelayakan atau validitas isi berita. Jadi untuk al-hadis ini harus hati-hati belajarnya ya, karena ada peran orang-orang yang menyampaikan berita itu. Dan al-hadis ini dibukukan oleh Bukhari itu setelah Nabi wafat 100 tahun kan. Nah kalau Imam Syafi'i itu hidupnya sebelum Bukhari ada ya, gitu. Nanti kita jelaskan. Nah di dalam al-hadis ini satu contoh ya, dari Bukhari, kemudian dari Abdul Walid ada Subah, Jami' bin Saddad, kemudian Amir bin Abdullah bin Zubair, kemudian sampai Abdullah bin Zubair kepada Nabi. Nah ini adalah rantai-rantai pembawa berita. Orang-orang ini penting ya, siapa orang ini, munafik atau tidak itu penting dipelajari. Jadi yang disebut sanad itu adalah ini rantai ini, kemudian matan itu isi beritanya ya, misalnya barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku maka hendaklah ia menempati tempat duduk di neraka. Ini matan atau materinya. Sedangkan Abdul Walid sampai dengan Zubair itu adalah para perawi. Bukhari itu membuku atau mudawin. Nah ini contoh hadis yang lengkap itu seperti ini ya. Kalau kita lihat itu panjang itu perawinya itu ya. Jadi hadasana Ubaidullah ibnu Musa dan seterusnya sampai kemudian qala Rasulullah SAW bunyal Islam ala khamsin. Nah, ini baru materinya. Sebenarnya hadis itu seperti itu. Jadi kalau namanya Bukhari menghafalkan hadis itu yang dihafal bukan isinya, tapi perawi yang dari dia sampai kepada Nabi itu juga dihafal. Tapi kemudian sering disingkatkan. Misalnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun atas 5. Nah, ini disebut dengan meringkas ya. Meringkas itu yaitu dari Bukhari kemudian langsung dipotong, diambil siapa perawi pertamanya. Nah ini sering kita menulis seperti ini agar ringkas. Tapi sebenarnya hadis itu sanadnya rantainya panjang. Cuma untuk peringkasan biasanya hanya disebut dari Ibnu Umar, kemudian isinya apa, kemudian riwayat Bukhari atau Muslim atau siapa ya. Jadi para perawi itu terdiri para sahabat, tabi'in sama tabi'ut tabi'in. Sahabat itu adalah kawan, tabi'in itu pengikut, kemudian tabi'ut tabi'in itu pengikutnya pengikut. Kalau sahabat berarti dia berjumpa dengan Nabi ya, mengenal dengan Nabi dan beliau Islam. Kalau tabi'in ketika lahir itu Nabi sudah nggak ada, ketemunya para sahabat. Nah tabi'ut tabi'in ketika lahir nggak ketemu sahabat, nggak ketemu Nabi, ketemunya tabi'in. Nah ini para perawi itu terdiri daripada mereka itu. Jadi ada 3 generasi itu. Nah sekarang kita ke macam-macam al-hadis ya. Ada yang disebut al-hadis itu marfu, mauquf, maqtu. Nah istilah-istilah ini supaya kita nanti kalau mendengar di pengajian atau di khutbah Jumat, khatib menyebut hadis mauquf itu apa, nah itu kita tahu ya. Marfu itu ketika perilakunya Nabi Muhammad SAW. Mauquf itu ketika perilakunya itu sahabat. Kemudian hadis maqtu perilakunya itu tabi'in. Artinya ketika ditelusur, oh ternyata itu bukan ucapan Nabi, hanya ucapan sahabat. Nah itu disebut hadis tapi mauquf, berhenti di sahabat. Kalau ternyata berhentinya di tabi'in disebut maqtu. Sebenarnya bukan hadis itu, perkataan tabi'in ya, tapi karena mirip-mirip hadis ya disebut hadis ya, tapi maqtu gitu. Ya seperti uang tapi palsu gitu kan, tapi disebut uang juga kan, tapi palsu gitu. Ada juga yang nggak mau menyebut itu hadis kalau memang bukan Nabi. Hadis itu hanya untuk Nabi. Kalau sahabat ya disebutnya athar, atau selain Nabi ya disebutnya khobar gitu ya. Nah ini macam-macam al-hadis ya. Kemudian dari sisi tadi perkataan perbuatan takririah ada 3 ya, hadis qauliyah,
hadis fi'liyah, hadis takririyah. Kemudian ada juga al-hadis hamiyah. Hamiyah itu cita-cita Nabi, ya, saya tahun depan akan begini begitu ya, tapi kemudian sebelum tahun depan Nabi sudah wafat, namanya hadis hamiyah. Itu hanya istilah saja ya, Nabi tidak menentukan itu paling sahih atau tidak. Kemudian ada hadis qudsi. Hadis qudsi juga demikian ya. Hanya ada ciri Allah berfirman ya, qala ta'ala gitu dan seterusnya. Tapi tidak menunjukkan bahwa hadis itu paling sahih enggak. Kemudian ada hadis yang disebut makbul mardud. Makbul itu diterima, mardud itu ditolak. Nah, cara periwayatan hadis itu bisa demikian ya. Dari Nabi kepada Abu Hurairah, kemudian bercabang. Bercabang bisa kepada 2 orang. Kemudian ke bawahnya bercabang lagi. Kemudian terusnya sampai ke bawah dibukukan. Ya, dibukukan oleh Muslim atau Tirmidzi. Jalannya seperti itu. Jadi satu hadis itu bisa berantai banyak, sanadnya banyak. Ini contoh satu kemungkinan al-hadis ya. Nah, siapa gudang periwayat al-hadis? Gudang periwayat al-hadis yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Beliau wafat tahun 51 Hijriah atau 671 Masehi. Beliau menghafalkan 5.364 ayat hadis ya. Jadi Abu Hurairah ini padahal masuk Islamnya kan belakangan, tapi karena nempel Nabi terus jadi banyak meriwayatkan. Sementara Abu Bakar, Ali itu yang selalu sering bertemu dengan Nabi malah sedikit ya, karena prioritasnya berbeda. Ali bin Abi Thalib itu banyak mengurus masalah politik ya, kenegaraan dan sebagainya. Nah, Abu Hurairah ini ngintil ya, barengi Nabi terus, akhirnya banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua adalah Anas bin Malik, itu sampai 2236. Kemudian Aisyah istri Nabi. Istri-istri yang lain tidak banyak meriwayatkan, hanya Aisyah ya, yang meriwayatkan sampai 2210 buah al-hadis. Jadi sampai detail-detail mandi junub dan sebagainya itu ada di Aisyah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu 800, hampir 1000. Kemudian Abdullah bin Amr bin As sekitar 700. Nah, ini kitab hadis yang sampai kepada kita itu ada Bukhari, Muslim. Saya bawa ini katanya nih Bukhari ya. Nah, ini Sahih Bukhari ini ya. Sahih Bukhari ini disebut sebagai kitab hadis yang paling sahih nomor 1. Kenapa direbut ranking 1 nanti saya jelaskan. Kemudian ya Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua ini Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah. Ini ranking 2. Jadi 4 kitab ini ranking 2. Saya bawa yang Ibnu Majah aja ini. Jadi ini hadis ranking 2. Jadi hadis itu ada ranking-rankingnya. Kalau Quran kan enggak ya, semuanya sama. Tapi kalau al-hadis ada rankingnya. Jadi Bukhari, Muslim itu ranking 1, Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah ranking 2. Cara ngapalinya gampang. BM data nama. BM data nama ya. Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah. Jadi 6 kitab ini adalah kitab yang menjadi pegangan kaum muslimin. Selanjutnya seperti Musnad Imam Ahmad, Muwatta, Imam Malik, Sunan Darimi, Daruqutni itu nggak masuk ranking. Jadi setelah diteliti oleh ulama, yang masuk ranking Kutubus Sittah, kitab yang ke-6 itu hanya Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah. Sunan Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Majah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau baca al-hadis, ya baca dulu yang ranking 1 dulu. Bukhari ini dikhatamkan, setelah itu baru Muslim ya. Jadi jangan saya pengen baca hadis ya langsung ke Ibnu Majah gitu ya. Ya sebaiknya tidak begitu ya. Dibaca dulu dari Bukhari, selesai Bukhari, Muslim, baru Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah gitu ya. Nah, ini urutannya ini ya. Ini ranking 2. Nanti saya jelaskan kenapa ranking 2. Terus banyak kitab hadis yang berisi indeks hadis. Kalau sekarang udah ada digital, kita nyari kata di al-hadis pakai digital ya. Kalau zaman dulu ulama memakai indeks
Ya, kata sholat itu ada di hadis Bukhari nomor berapa, Muslim nomor berapa, Daud nomor berapa, gitu ya. Ada juga asbabul wurud. Kalau di Al-Quran ada asbabun nuzul, al-hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis itu. Nah ini saya jelaskan juga istilah-istilah hadis ya. Nah, kenapa disebut hadis itu sahih? Syaratnya ada 5. Sanadnya bersambung, jadi rantainya tadi itu nyambung, rawinya tidak bermasalah secara moral atau adil atau thiqah, hafalannya kuat. Jadi para perawi itu hafalannya kuat. Kemudian yang keempat, tidak ada penyakit yang tersembunyi atau ilat. Yang kelima, isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Jadi syaratnya hadis sahih itu 5. Kalau salah satu tidak terpenuhi, ya berarti jadinya ke dhaif ya, atau ke hasan. Jadi ya ada 5. Contohnya ini contoh al-hadis dari Nabi sampai ke Bukhari itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rawi diantaranya itu. Nah itu semua harus diselidiki. Nah orang-orang itu sama Bukhari dicatat biografinya. Jadi Bukhari itu ya bayangkan, beliau itu anaknya orang kaya, termasuk ganteng juga, tapi berniat tidak menikah. Padahal dia tahu hadis menikah itu sunnah kan. Jadi 16 tahun beliau keliling ya, naik lembah turun, naik bukit turun lembah gitu ya, berkeliling mengumpulkan hadis sahih, karena waktu itu terjadi pergolakan politik, banyak hadis palsu. Dalam waktu itu beliau mengumpulkan hadis sampai 600.000 ada, 600.000 buah ya. Kemudian sekitar 300.000 yang beliau hafal, atau mungkin ada yang nyebutnya 100.000. Terus kemudian yang dimasukkan ke dalam kitabnya ini hanya 7.250, sekitar itu. Jadi yang 90.000 itu ya tidak dimasukkan ke dalam kitab beliau. Jadi banyak hadis sahih yang enggak di itu. Alasannya apa? Alasannya Bukhari adalah karena dengan 7.250 ini sudah cukup untuk pegangan umat Islam. Kalau semuanya saya masukkan nanti malah bingung, malah ruwet gitu ya. Nah ini istihad beliau ya. Beliau ini mengumpulkan ini siapa Yahya, siapa Muhammad bin Ibrahim, itu ditulis semua biografinya ya, ensiklopedi rawi itu beliau tulis dalam satu buku, sehingga ya, dikatakan beliau paling teliti ya, membuat biografi ya, membuat biografi itu. Ini ditulis dalam kitab beliau, ada Tarikh Kabir dan seterusnya. Ini kitab-kitab beliau tentang siapa rawi itu ya. Kemudian ini ada contoh hadis yang kedua. Hadis ini disebut hasan, bukan sahih. Kenapa? Karena ada satu riwayat atau perawi, yaitu Ja'far bin Sulaiman, termasuk tabi'ut tabi'in yang wafat 180 Hijriah. Dia hafalannya kurang, bukannya pelupa ya, tapi hafalannya kurang, kadang-kadang kebalik-balik gitu ya. Nah hanya karena seperti itu saja hadis itu menjadi turun derajatnya, menjadi hasan. Nah, karena diteliti Bukhari, orang ini ternyata hafalannya nggak begitu kuat gitu ya. Tetap apa ya, bagus hafalan tapi nggak sekuat yang lain gitu ya. Itu disebut dengan hasan. Kemudian, nah kalau do'if itu ada yang terputus. Misalnya di sini ada Mu'ad bin Zuhrah gitu ya. Dia itu dalam catatannya tidak pernah bertemu Nabi. Nah, berarti kalau dia berkata berarti ada yang dilewatin. Mesti ada sahabat di situ yang dilewatin. Nah, hadis yang seperti ini disebut hadis yang terputus atau do'if. Nah, ini siapa yang meneliti? Yang meneliti ya tadi Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah. Itu yang meneliti, dan yang lain-lain ya masih ada ya. Jadi ini hadis ini do'if karena di samping putus juga ada yang
Husaim ini beliau dikenal tadlis ya, menyembunyikan cacat ya. Jadi kurang fair gitu ya, menyembunyikan kecacatan. Hadis yang seperti ini disebut dhaif. Ini dikenal aja istilah-istilah al-hadis ya, supaya nanti kalau kita mendengar juga paham gitu ya. Ini ada al-hadis gharib, istilah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu enggak bingung ya. Tapi ya nanti dipelajari lagi. Gharib itu bahasa Inggrisnya unfamiliar. Jadi asing gitu ya, tidak familiar. Itu ketika sanadnya itu cuma sedikit. Ya, sedikit ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, tapi sedikit. Kemudian aziz itu sanadnya, rantainya agak banyak. Ya, bisa 2 sampai 3, 4, 10 gitu ya. Memang ulama tidak menyebutkan secara tegas. Kemudian kalau aziz ini disebutnya dengan oke ya. Kemudian ada masyhur. Masyhur ini banyak, jalurnya banyak, jadi lebih kokoh ya. Jalurnya banyak, namanya masyhur. Tapi ini semua termasuk hadis yang gharib. Kemudian ada yang mutawatir ya. Kalau mutawatir itu lebih dari 40 rantainya, perawinya itu sampai ada rantainya itu 40 lebih. Nah, hadis yang seperti ini disebut mutawatir. Ini nggak mungkin hadis mutawatir itu bohong bareng gitu ya. Sehingga hadis mutawatir itu ya paling kokoh gitu ya. Jadi pertama mutawatir, kemudian yang di bawahnya tadi ada yang gharib. Nah, ini hadis-hadis. Nah, kalau qudsi itu tadi cirinya dia bisa dhaif juga qudsi itu. Ya, cirinya ada qala ta'ala gitu ya. Kemudian nah, hadis yang munqati ya. Munqati itu hadis yang kalau di sini intersected ya, jadi terputus ya. Dia loncat itu, ada loncatannya munqati itu. Dari Bukhari langsung ke atas. Ya bukan Bukhari ya, yang lainnya. Loncat lagi. Jadi dia sebenarnya ada orang yang dilewatin. Nah, itu namanya munqati. Ada yang mu'dhal. Loncatnya itu tidak 1 generasi, bahkan 2 generasi. Nah, ini lebih parah lagi hadis yang seperti ini. Terjadian hadis-hadis kebanyakan yang hadis-hadis palsu itu seperti ini. Jadi loncatnya itu bisa naik, harusnya ada 2 generasi lagi di antara itu. Kemudian ada mursal. Nah, kalau mursal itu loncatnya di sahabat. Jadi dari tabi'in langsung ke nabi, harusnya kan sahabat. Nah, ini disebut mursal. Nah, kalau marfu, nah hadis marfu itu dari pembuku sampai ke nabi itu ada semua perawinya. Kemudian kalau mauquf hanya terakhir berujung kepada sahabat, mauquf. Banyak sekali ya hadis mauquf itu. Kemudian maqtu hanya sampai kepada tabi'in. Nah, ini ada juga hadis mu'alaq. Nah, kalau mursal itu dekat dengan nabi loncatnya, tapi kalau mu'alaq itu loncatnya di bawah. Ini jadi pertanyaan, kira-kira mursal sama mu'alaq itu kuat mana, Pak? Lebih parah mana cacatnya gitu? Antara mursal yang dilewatin sahabat sama dengan mu'alaq yang dilewatin itu cuma di bawah-bawahnya. Ada yang mau mencoba jawab? Secara common sense aja, secara akal sehat aja. Kira-kira lebih parah mana kerusakannya antara mursal sama mu'alaq? Gak ada yang jawab, ya sudah. Lebih kuat mu'alaq ya, karena cacatnya di bawah, lebih ringan ya. Kalau mursal itu yang dilewatin sahabat, parah itu ya, gitu.
Kemudian ada banyak istilah hadis ya, seperti mudalas, matruk, mu'alal. Nah, nanti istilah-istilah ini bisa dipelajari di mustalah hadis ya. Mudalas itu diragukan keberadaan rawinya, matruk itu tidak dipercaya, reputasinya buruk. Mu'alal itu cacat hubungan antar rawi. Ada mubham, rawinya cacat, struktur kalimat tidak teratur. Jadi kalau Quran itu kan wahyu Allah yang dibaca, Quran itu. Kalau hadis itu wahyu Allah yang tidak dibaca, artinya redaksinya bisa disusun oleh sahabat sendiri, tapi intinya sama gitu. Nah kalau orang yang mubham ini nggak teratur struktur kalimatnya, multi interpretasi. Ada juga yang mungkar ya, narasinya bertentangan, majhul, tidak dikenal, orangnya itu nggak dikenal. Ada si A ini siapa ini, nggak dikenal, di Bukhari nggak dikenal. Nah orang seperti ini majhul. Berarti kalau hadis yang seperti ini ya dhaif gitu ya. Ada juga maklum, syaratnya kebalik-balik. Kalau dari si bentuk ada mu'an, ada mu'anan ya, seperti an, adhatana, ahbarona gitu ya. Itu hanya bentuk hadis ya. Nah kemudian harapan kami setelah tahu ini, kalau nanti ada orang menyebut hadis itu sahih kita tahu ya, dhaif tahu ya, kemudian hasan kita tahu ya. Nah fungsi hadis itu bisa menjadi sumber hukum, penjelas ya, teladan, penguat iman, dasar dakwah. Kalau secara spesifik terhadap Al-Quran, fungsi al-hadis itu adalah bayan tafsir, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, kemudian membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menetapkan hukum baru. Nah ini saya lewatin aja contoh-contohnya ya, menjelaskan Quran seperti sholat, detailnya apa gitu ya. Kemudian membatasi yang mutlak itu misalnya tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila mencuri senilai 1/4 dinar atau lebih. Kalau di Quran kan pencuri itu dipotong tangan. Nah, syaratnya apa? Nah ada di al-hadis, yaitu sampai lebih dari 1/4 dinar. Ya. Nanti kalau detailnya lagi sekitar 1,2 juta gitulah baru dipotong. Tapi itu pun nanti tergantung kondisi ya. Kemudian ada yang mengkhususkan ya, dihalalkan bagi 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Bangkai itu adalah belalang, sementara darah itu adalah hati dan limpa. Nah, di Quran kan diharamkan daman masfuhan, di ayat ya Al-Quran itu diharamkan kan babi ya, bangkai, kemudian sembelihan atas nama bukan Allah gitu kan. Kemudian nah ini ada darah yang mengalir, daman masfuhan. Ternyata hadis menyebutkan ternyata ada yang seperti darah, hati itu kan seperti darah, tapi itu halal. Nah, seperti ini namanya mengkhususkan. Kemudian menjadi menetapkan hukum baru. Nah ini yang jadi hadis itu bisa menjadi penetapan hukum baru. Contohnya ya tadi makanan yang diharamkan kan yang 4 tadi. Kemudian di al-hadis ditambahi bahwa ada riwayat Bukhari Rasulullah SAW melarang makan daging binatang buas yang bertaring. Nah hadis ini Bukhari kan jadi kuat, jadi seperti anjing, seperti kucing gitu ya, ular gitu, itu menjadi haram gitu ya. Walaupun nanti ada ulama yang mengatakan kalau hadis yang bertentangan dengan Quran itu ya harus digugurkan sehingga anjing itu halal ya. Ada juga pendapat yang seperti itu ya. Nah ini saya tadi sebutkan kenapa Fatimah Ali bin Abi Thalib itu malah sedikit ya meriwayatkan hadis, padahal Fatimah kan anaknya Nabi ya. Ya karena prioritasnya beda ya. Fatimah ini sebagai wanita ya ada keterbatasan akses ya ke publik juga ya. Kemudian Ali banyak mengurus masalah kenegaraan. Nah ini yang sering menjadi masalah. Kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 6 kitab ya, Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah, BM dan nama. Nah ini problemnya di Syiah itu punya hadis sendiri. Ya, ini mohon maaf ya teman-teman yang mungkin pernah mendengar Syiah. Syiah itu punya kitab sendiri, namanya Al-Kafi, Man la Yaduru, dan seterusnya, ada 4.
Jumlahnya juga hampir sama. Kalau kita 35.000, Syiah juga punya 41.000 lebih. Nah ini memang yang kita repot sama Syiah demikian ini. Ya, jadi sulit ya sejak dulu, sejak perang Siffin itu kemudian Karbala itu membuat banyak sekali hadis palsu, hadis yang ya untuk memperkuat kelompok masing-masing. Nah ini yang sampai hari ini umat Islam masih susah bersatu antara Sunni dan Syiah ya. Bahkan ada yang menganggap Syiah itu sudah keluar daripada Islam dan sebagainya. Dan memang mereka punya metode sendiri. Ini perlu saya sampaikan agar kita tahu juga ya. Karena Syiah ini kan mulai masuk juga di Indonesia ya. Jadi kalau ulama Sunni itu punya metodologi, Syiah juga punya metodologi. Kalau Sunni ini metodologinya di sebelah kiri ini. Ya tadi kredibilitas perawi itu adil dan dobit. Tapi kalau di Syiah itu perawi itu dianggap adil ya, ketika menerima kepemimpinan 12 imam. Kemudian syaratnya bersambung. Kalau Syiah nggak perlu nyambung, yang penting hadis itu ya adalah orang yang percaya dengan para imam itu. Kemudian di Sunni itu kan menolak hadis yang diriwayatkan oleh Syiah gulat. Syiah itu ada yang gulat itu yang sangat keras, ya, cenderung mencela sahabat-sahabat Nabi. Nah kalau orang Syiah itu tidak menerima hadis dari perawi yang anti ahlul bait. Kalau orang anti ahlul bait ditolak. Nah, ini memang sulit kita ketemu ya. Kemudian kategori kualitasnya ada sahih, hasan, dhaif, maudhu. Kalau mereka ada sahih, hasan, muwathaq sama dhaif. Jadi asalkan itu mereka periwayatnya itu ahlul bait pasti diterima. Entah itu moralnya baik atau tidak. Nah, ini memang jadi masalah. Nah, saya sedikit singgung ya. Sekarang ini kan umat Islam terbelah di situ ya. Walaupun mayoritas kita di dunia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang mereka anggap dengan imam 12 itu ini Pak. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, kemudian Husain bin Ali, kemudian Ali Zainal Abidin. Nah mulai Ali Zainal Abidin ini masalah ini, punya 2 anak. Lalu siapa yang penerusnya? Ternyata yang diangkat itu adalah Muhammad Al-Baqir. Nah, adiknya nggak setuju mendirikan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini menganggap imam itu tidak maksum, yang maksum hanya Nabi. Ya. Syiah Zaidiyah ini diterima oleh Ahlussunnah. Syiah Zaidiyah ini diterima oleh Ahlussunnah karena ya menganggap imam itu tidak maksum. Kemudian Al-Baqir dilanjutkan dengan Ja'far As-Shadiq ya. Nah ini putranya 3 yang diangkat yang paling tua yaitu Musa. Kemudian mendirikan Syiah Imamiyah atau Isna Asyriyah yang sekarang ada di Iran itu. Nah adiknya Ismail nggak terima, kemudian mendirikan Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini yang mendapat dukungan ya, dari kelompok dinasti Fatimiyah yang mendirikan Universitas Al-Azhar yang pertama itu Syiah Ismailiyah. Tapi kalau sekarang sudah menjadi Sunni ya. Kemudian putranya Musa Al-Kadhim. Nah ini punya anak 2 yang diangkat adiknya. Nah, jadi itulah perpecahan yang terjadi di kalangan Syiah. Jadi banyak macam Syiah, ada yang gulat itu yang mencela Abu Bakar, yang mencela Umar itu yang gulat, itu yang Sunni tidak bisa menerima itu. Tapi kalau Syiah Zaidiyah itu diterima oleh kelompok Sunni. Kemudian kita sering hadis itu disahihkan oleh Imam Albani. Maksudnya apa? Seperti ini ya, disahihkan oleh Imam Albani. Kan hadis Ibnu Majah itu ada yang dhaif, makanya dia masuk ke ranking 2. Kalau Bukhari ini nggak ada yang dhaif ini, jadi ranking 1. Nah Imam Albani itu ulama ya, ulama hadis yang beliau itu hidupnya di Albania. Jadi lahirnya itu di kota Skroder itu ya, 1914 masih. Jadi ulama modern ini, abad 20. Tapi beliau belajar ya dari gurunya
bapaknya juga ulama, kemudian belajarnya memang autodidak ya di bidang hadis ya, di perpustakaan. Jadi beliau ini tukang kayu, tukang jam, reparasi jam, tapi autodidak mempelajari hadis dan diakui reputasinya. Ya. Tapi juga ada yang mengkritik ya. Jadi beliau ini populer ya, karena ya memang banyak menghafal hadis, daya ingatnya kuat juga ya. Namun ada juga yang mengkritisi bahwa beliau ini ya, tetap dihormati sebagai studi ilmu hadis ya, penilaiannya tidak bersifat mutlak. Jadi kalau ada kata-kata disokehkan oleh Albani, itu maksudnya sudah diteliti oleh Albani dan dianggap sokeh. Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan penilaian beliau itu tidak mutlak ya. Artinya kalau beliau mengatakan do'if itu belum tentu juga do'if gitu. Jadi ada yang mengkritisi juga. Jadi kita harus hati-hati juga, jangan menerima mutlak ya penilaian daripada Albani ini. Karena ini banyak yang mengkritisi seperti ini ya, kontroversi ya. Bahkan beliau ini pernah mengkritik Bukhari juga ya. Jadi di dalam kedua kitab itu sudah dibantah ya, dibantah oleh Abdul Fattah Abu Ghudda. Jadi tidak mutlak ya penilaian beliau itu. Baik, ini saya cepatkan ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan. Atau dinyalakan dulu. Ada yang mau bertanya kepada saya? Pak Pri. Oke, biar untuk menghidupkan suasana sedikit saya mau bertanya terkait dengan metode pengumpulan hadis oleh beberapa ulama zaman dulu. Katakanlah misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mengumpulkan berapa ribu hadis dalam rentang waktu berapa tahun. Nah, kemudian karena ada beberapa orang yang sanksi tentang pengumpulan hadis sedemikian banyak, sekian ribu dikumpulkan dalam sekian tahun, sehingga dalam sehari berapa hadis, kemudian sampai menyimpulkan bahwa hadis itu sahih atau hasan. Nah, metode itu seperti apa itu? Karena ada yang menyaksikan kok hampir tidak mungkin gitu dalam satu hari bisa mengumpulkan katakanlah sekian ratus atau sekian puluh hadis. Memangnya tidak tidur, ada yang tidur. Mohon berterang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pakai ini aja. Jadi tadi sudah sering saya sedikit, Imam Bukhari itu anaknya orang kaya Pak. Jadi seluruh hartanya itu dihabiskan untuk keliling safar yang membuat hadis ya, dari Baghdad, dari Basrah ya, kemudian ke Mekah, Madinah, kemudian ke Palestina ya. Jarang yang ke selatan, yang Yaman itu jarang, tapi beberapa orang ada, tapi kebanyakan sampai ke Mesir ya. Jadi duitnya habis untuk itu. Nah, beliau mengatakan demikian, kalau saya punya istri, saya kasihan nanti saya tinggal keliling. Maka dia putuskan saya tidak beristri. Itu dalam waktu 16 tahun Pak, 16 tahun. Jadi mulai dari kalau katakanlah umur 30 berarti sampai umur 46 gitu ya. Dalam 16 tahun itu beliau ya karena cemas ya, waktu itu pergolakan politik banyak sekali hadis masuk. Hadis yang mendukung Ali, hadis yang mendukung Muawiyah, itu banyak sekali yang masuk. Ya, karena mulai dari pertentangan Syiah dengan Sunni itu banyak sekali hadis masuk. Bukhari ini akhirnya hati-hati dan mengumpulkan, diriwayatkan sampai 600.000 Pak. Yang beliau hafal 300.000. Yang dihafal itu bukan hanya isinya,
tapi rantainya itu dihafal. Jadi pernah dia masuk ke suatu kota, diuji oleh ulama, disebutkan suatu hadis 10 buah, dibalik-balik perawinya, kemudian Bukhari dengan cermat mengumpulkan lagi urutannya itu. Nah, dari yang 300.000 beliau hafal, akhirnya ada 100.000 yang beliau simpulkan sahih. Nah, isinya itu ada yang mirip-mirip ya, beda-beda sedikit redaksi ya, karena tadi kan jalur hadis itu banyak ya, seperti ini ya, bisa 2, bisa 3, jadi redaksinya bisa banyak. Akhirnya hanya diambil 7.000. Itu pun cara memutuskannya ketika mau memasukkan dalam bukunya ini, beliau selalu sholat istikharah. Hadis ini saya mau masukkan ke dalam buku sahihnya. Nah, ketika ya itu feeling ya, ketika oh ya ini dapat ilham gitu ya, dapat ilham gitu, bahwa ini kuat ya sudah beliau masukkan dalam bukunya itu. Jadi yang lainnya dibuang. Makanya itu banyak para perawi berikutnya yang menemukan hadis-hadis yang berbeda dengan Bukhari ya, dan itu juga sahih ya, gitu. Jadi banyak sekali beliau itu dimusuhi juga ya, karena banyak mengcounter ya ulama-ulama yang hadis itu ternyata palsu, itu lemah, sehingga banyak ulama yang mohon maaf ya iri dengan keilmuan beliau itu, sampai beliau itu diusir dari kotanya ya, sampai kembali ke kampungnya, sehingga terlunta-lunta hidupnya. Nah ini Bukhari ya. Jadi makamnya ini kalau saya mau cerita, makamnya kan di daerah Rusia, bekas Rusia itu. Kalau menurut riwayatnya itu atas inisiatif Bung Karno. Jadi Bung Karno waktu diundang ke Rusia untuk sama Khrushchev itu, syaratnya apa? Tolong ditemukan dulu makamnya Bukhari itu. Nah akhirnya dicarilah, baru ketemu itu tahun 1950-an itu kan, 60-an itu ketemu, kemudian sekarang dibangun di bekas jajahan Rusia itu Bukhara, namanya Bukhara, namanya disebut Imam Bukhari. Ini makamnya sekarang diperbaiki lah isinya. Jadi para imam ini memang dedikasinya seumur hidupnya hanya untuk itu, hanya untuk mengumpulkan hadis sahih. Seperti sekarang ada ilmuwan adiknya Rocky Gerung itu ya, yang dokter itu seumur hidupnya adalah mengumpulkan jenis rumput laut. Habiskan hidupnya untuk itu, diabdikan. Sampai ada rumput laut yang belum ada namanya, akhirnya dinamain Gerung itu ya, seperti itu. Bukhari itu juga demikian, seluruh hidupnya dihabiskan untuk ya mengumpulkan hadis sahih itu sampai wafatnya. Kira-kira begitu Pak Sam. Ya. Terus yang lain dibuang kemana? Ya tidak dibuka, Ya, makanya tadi ada hadis yang lain, nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Isinya ya yang selain daripada yang 7.000 tadi. Makanya itu ilmu hadis ini ya harus dipelajari ya, minimal kita tahu istilah-istilahnya supaya kita tidak dibawa. Kalau nanti Bapak Ibu ketemu orang Syiah, banyak sekali hadis yang luar biasa isinya, yang kita terkaget-kaget ya, karena tidak populer di kita. Dan itu yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan ya, nggak pernah bisa konsolidasi gitu. Mungkin ada yang lain. Pak Rahman biasanya nanya, monggo Pak. Waalaikumsalam.
begini Pak, jadi para perawi hadis itu sama Imam Bukhari itu kan ada namanya tobaqat. Tobaqat itu tingkatan-tingkatan. Jadi ada tobaqat 1 itu sahabat, kemudian tobaqat 2 itu para tabi'in, tobaqat 3 itu tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Nah di tobaqat 1 itu nanti ada yang hafalannya kuat, ada yang hafalannya kadang-kadang itu bolak-balik. Nah itu kalau tobaqat 1 itu yang sahabat yang hafalannya top, nah hafalannya paling kuat. Tobaqat 2 itu ya agak kurang sedikit. Tobaqat 3 agak kurang lagi. Misalnya kenal Nabi 20 tahun misalnya gitu ya, dengan kenal Nabi cuma setahun, nah itu tobaqatnya beda. Yang tobaqat 1 itu kenal Nabi lama, mulazamah istilahnya, bersama dengan Nabi, kenal Nabi itu lama. Jadi kalau tobaqat yang 3, 4 itu kenal Nabi mungkin berapa tahun atau berapa bulan. Nah, itu sama Bukhari dibikin tobaqat itu, level-level tingkat perawi. Nah Bukhari itu hanya mau menggunakan tobaqat 1, 2, dan 3. Tobaqat 4, 5 nggak dipakai. Demikian juga Muslim hanya tobaqat 1, 2, 3 yang 4, 5. Nah, kalau ada orang yang kategorinya tobaqat 4 itu dia tolak, nggak masuk. Nah sementara ini misalnya Dawud ini ya, ini mau Pak, mau tobaqat 5, orang yang rankingnya itu di level 5 itu masih dipakai. Nah gitu ya. Jadi yang mungkin orangnya agak pelupa atau dia agak cacat moralnya sedikit gitu ya. Kalau Bukhari itu kan keras banget ya. Misalnya begini, dia ada kucing gitu ya, dia melihat perawi ya, atau ketika didatangi di kampungnya dia ngasih makan, manggil-manggil kucing itu, setelah itu nggak dikasih makan. Ini sama Bukhari udah dianggap cacat moral nih, menipu binatang seperti itu. Itu sudah masuknya tidak tobaqat 1 lagi, diturunkan tobaqatnya sama Bukhari. Ini moralnya kurang baik. Nah seperti itu. Jadi begitu telitinya Bukhari itu hanya memakai tobaqat 1, 2, bahkan kadang-kadang 3 ya. Muslim juga demikian. Nah yang lain-lain seperti ini enggak sampai tobaqat 5. Nah akhirnya ulama belakangan itu meneliti, oh ternyata yang paling ketat itu memang Bukhari dan Muslim. Akhirnya disebut itu ranking 1. Nah sedangkan di kitab yang BM data nama itu banyak hadis dhaifnya Pak. Ada yang 100, ada yang 1000 ya, bahkan begitu. Kalau di Bukhari ini nggak ada yang berani mengkritik ini, nggak ada yang mengatakan ini dhaif, nggak ada yang berani ya, karena memang di secara teliti tobaqatnya dipakai, tobaqat yang 1, 2, bahkan sedikit yang 3 gitu. Jadi beliau menyusun kitab tadi ensiklopedi perawi ya, Rijalul Hadis namanya. Jadi benar-benar biografinya ditulis sama Bukhari. Jadi habis waktunya untuk itu. Jadi kenapa bahkan kitabnya Imam Ahmad ya, Musnad Ahmad itu nggak masuk ranking ya. Imam Malik itu kan pendiri mazhab ya, Muwatta itu kan pendiri mazhab. Kan sebelum ada Bukhari Muslim dia lahirnya duluan. Itu kitabnya nggak masuk dalam ranking karena setelah diteliti memang bukannya dia itu tidak teliti tidak, tapi seperti ini beliau memasukkan hadis dhaif tapi disebut gitu loh bahwa hadis ini menurut saya lemah tapi masih dimasukkan dalam bukunya, justru ini menurunkan rankingnya. Nah, kalau Bukhari begitu ada hadis dhaif ya udah nggak usah dimasukkan ke buku. Jadi karena kalau beliau ini kadang-kadang menjelaskan ya Ibnu Majah, hadis ini penting untuk dijelaskan ya, tapi hadisnya dhaif, tapi karena masuk dalam bukunya justru jatuh. Nah gitu rankingnya.
Demikian Pak Ramlan, mudah-mudahan bisa jelas ya. Sudah cukup? Waktunya habis ya. Ada lagi kalau nanti ada pertanyaan di WA saja 0812 815 6300. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Mungkin bisa ditutup dengan Ustaz doanya. Monggo Pak Ustaz. Biar after. Allah